Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rahma Yumelda Putri dengan NIM 19042082 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis regresi dengan variabel intervening dalam penggunaannya menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, adapun contoh kasus yang saya dapat yaitu seperti yang terlihat pada layar, yaitu berdasarkan gambar yang ada dapat dirumuskan sebuah hipotesis umum yang akan diajukan dalam analisis jalur, yakni pengaruh gaya kepemimpinan sebagai X1 dan lingkungan kerja sebagai X2 terhadap motivasi yaitu Y serta dampaknya terhadap kinerja guru dengan variabel Z. Sementara itu, hipotesis yang akan diuji satu persatu antara lain yaitu yang pertama, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, yang kedua, pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z, dan yang ketiga, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Baiklah, pertama-tama kita membuka aplikasi SPSS, lalu klik yang variable view. Yang pertama, kita berikan keterangan pada kolom yang pertama, kolom name itu X1, yang selanjutnya X2, dan kolom ketiga Y, dan yang kolom keempat yaitu Z. Lalu pada kolom label diberi keterangan sesuai dengan indikator yang sesuai, yaitu X1 tadi diketahui sebagai gaya kepemimpinan. X2 yaitu lingkungan kerja. Y sebagai motivasi. Dan Z yaitu sebagai kinerja guru. Jika diperbesar, tampilannya akan seperti ini dan kolom-kolom yang lain itu tetap pada pengaturan default atau tidak ada yang dirubah. Selanjutnya, kembali ke data view. Nah, di data view sudah terlihat bahwa indikatornya sudah ada yaitu X1, X2, Y, dan Z. Lalu kemudian kembali kepada data yang sudah ada. Sebelumnya saya sudah membuat datanya di dalam Microsoft Excel. Selanjutnya data-data tersebut diketahui terdapat 115 responden. Selanjutnya data tersebut di-copy hingga responden yang ke-115. Setelah itu copy, lalu kita pastikan ke dalam aplikasi SPSS-nya. Nah, seperti ini. Sudah dapat dilihat bahwasannya sudah terpindahkan data tersebut hingga 115 responden. Lalu kita mulai menganalisis. Yang pertama, klik Analyze, pilih yang Regression, lalu klik yang Linear. Nah, pada kolom ini, maka gaya kepemimpinan dipindahkan ke dalam kolom independen dan lingkungan kerja juga ke dalam kolom independen. Sedangkan yang motivasi itu dipindahkan ke dalam kolom dependen. Dengan metodenya yaitu Enter, lalu klik yang OK. Nah, dengan begitu dapat dilihat ini adalah output dari regresi yang pertama. Selanjutnya ke analisis yang kedua, yaitu klik Analyze,
pilih yang regression, seperti yang tadi, kemudian linear. Nah, di kolom ini kita reset dulu, yang mana pada regresi yang kedua ini, kita pindahkan gaya kepemimpinan ke kolom independen, lingkungan kerja juga ke independen, dan motivasi juga ke independen. Sedangkan yang kinerja guru dipindahkan ke kolom dependen. Lalu metodenya juga sama, yaitu enter, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil regresi yang kedua. Pada tahap ini, kita akan menghitung koefisien jalur modal 1 dan koefisien jalur modal 2. Adapun yang penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu koefisien jalur modal 1. Mengacu pada output regresi modal 1 pada bagian koefisien, kita lihat pada regression yang pertama yaitu tabel koefisien. Yang ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu x1 sama dengan 0,000 dan x2-nya yaitu 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,5. Yang ini nilai signifikansinya. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model pertama yakni variabel x1 dan x2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang kedua yaitu besarnya nilai R² yang terdapat pada tabel model summary. Kita lihat pada model summary adalah sebesar 0,407, yang mana hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 40,7%. Sementara sisanya 59,3% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar dari 1 kurang 0,407 sama dengan 0,7701. Dengan demikian dapat diperoleh diagram jalur model struktur yang pertama ialah sebagai berikut. Angka dari 0,407 ini dapat dilihat di tabel model summary yang R², yang ini. Selanjutnya koefisien jalur model 2. Kita lihat output regression yang nomor 2 yang koefisien. Berdasarkan output regresi model 2 ini, dilihat pada bagian tabel koefisien, diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu X1, X1-nya yaitu 0,026 ini, dan X2-nya 0,043 yang ini, dan yang Y-nya yaitu 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwasannya regresi model 2 ini yakni variabel X1, X2, dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Besarnya nilai R² yang terdapat pada tabel model summary, kita lihat pada output regresi yang kedua, pada tabel model summary, yang ini, adalah sebesar 0,645 ini. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 64,5%, sementara sisanya 35,5% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara untuk nilai E2 sama dengan akar dari 1 kurang 0,645, yang mana hasilnya adalah 0,5958. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 2 adalah sebagai berikut.
yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Yang mana yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis tersebut diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,000, yang mana kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Dan yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis tersebut diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,000, yang mana kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Dan yang ketiga, analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisa diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,026, yang mana kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Dan yang keempat, analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dari analisa diperoleh nilai signifikansi X2-nya sebesar 0,043, kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Dan yang kelima, analisis pengaruh Y terhadap Z. Dari analisa diperoleh bahwa nilai signifikansi Y sebesar 0,000, yang mana kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Yang keenam, analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Dapat diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Y sebesar 0,156, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,336 kali 0,612, yaitu 0,206. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,156 ditambah 0,206, yang hasilnya 0,362. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,156 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,206, yang mana berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan secara tidak langsung X1 melalui Y memiliki pengaruh signifikan terhadap Z. Selanjutnya, analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Y sebesar 0,146, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,403 dikali 0,612 dengan hasil 0,247. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,146 tambah 0,247, yang mana hasilnya 0,393. Berdasarkan dari perhitungan tersebut, diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,146 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,247, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui memiliki pengaruh signifikan terhadap Z. Dari serangkaian pembahasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya hipotesis yang berbunyi ada pengaruh gaya kepemimpinan sebagai variabel X1 dan lingkungan kerja sebagai variabel X2 terhadap motivasi sebagai variabel Y, serta dampaknya terhadap kinerja guru sebagai variabel Z dapat diterima. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.